Halo, berjumpa lagi dengan Haris Talk. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah alur cerita film The Monkey King: The Legend Begins yang tayang pada tahun 2022, mengisahkan Wukong yang terbebas dari hukumannya di Gunung Lima Jari berkat bantuan seorang anak kecil. Namun ketika terbebas, ia malah ingin mengulang kesalahan masa lalunya, yaitu balas dendam kepada Kayangan. Mengetahui Wukong yang telah terbebas, Pangeran Naga yang memiliki dendam lama kepada Kera Sakti, karena dahulu ia telah menghancurkan Istana Naga, berniat untuk menghabisinya. Kini Wukong harus berhadapan dengan berbagai rintangan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, perlahan anak kecil tersebut berhasil mengubah sifat Wukong menjadi lebih baik. Lalu bagaimana kisah lengkapnya? Tonton sampai habis dan jangan di skip. Di dekat Gunung Lima Jari tempat Wukong disegel, terlihat seorang anak kecil yang bernama Yi tengah dikepung oleh para siluman. Kita sebut saja siluman kuntilanak dan siluman tuyul. Namun Yi percaya jika mereka memakannya, maka Wukong tidak akan melepaskan mereka. Mendengar itu, para siluman hanya tertawa karena seperti yang kita ketahui bahwa Wukong telah lama disegel di Gunung Lima Jari. Tak punya pilihan lain, Yi pun lari ketakutan menghindari para siluman. Sampai pada akhirnya tangannya terluka karena tergores dan tanpa sengaja darahnya menetes ke sebuah benda pusaka yang membuatnya aktif. Dan diketahui benda tersebut ternyata adalah sebuah kunci agar bisa masuk ke tempat di mana Wukong berada. Seketika tanah di sana runtuh membawa mereka jatuh ke bawah. Ketika Yi yang tak sadarkan diri hendak dimakan oleh para siluman, tiba-tiba terdengar suara memanggil menanyakan buah persik. Penasaran, para siluman itu lalu mulai mencari sumber dari suara tersebut. Dan tanpa sengaja kaki dari siluman kuntilanak menginjak sebuah lingkaran yang membuatnya hancur tak tersisa. Alangkah terkejutnya kedua siluman tuyul karena mengetahui bahwa suara yang mereka dengar tadi berasal dari sang Kera Sakti, yaitu Sun Wukong yang saat itu masih disegel. Wukong kemudian mendekati kedua siluman itu, mengingatkan bahwa sebelumnya ia telah membuat aturan di mana para siluman tidak boleh memakan manusia. Sebagai tanda permintaan maaf, kedua siluman tuyul itu lalu memberi Wukong buah persik. Akan tetapi menyadari Wukong sekarang yang masih tersegel, kedua siluman tuyul itu malah menghancurkan buah persik dan berkata, akibat ulahnya yang berani mengacaukan kerajaan langit ratusan tahun lalu, membuat dunia siluman sekarang menjadi menderita. Tentu perbuatan mereka membuat Wukong sangat emosi. Sayangnya ia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Mendengar suara keributan dari para siluman membuat Yi terbangun. Melihat itu, demi membuktikan bahwa aturan Wukong telah lama lenyap, kedua siluman tuyul kembali berniat untuk memakan Yi. Namun tanpa sengaja tangan Yi menyentuh sebuah simbol menyerupai telapak tangan di tanah, membuat sigil Wukong terlepas dan dalam sekejap ia kemudian menghabisi kedua siluman tuyul itu. Dan film baru saja dimulai. Kita beralih ke Istana Naga Laut, tempat klan naga berada. Tampak salah satu pelayan membawakan minuman kepada Pangeran Naga yang saat itu tengah melihat Istana Naga Laut yang sebelumnya telah dihancurkan oleh Wukong. Sang pelayan lalu mengatakan bahwa istana itu sekarang terlihat jelek. Mendengar itu, Pangeran Naga menjadi geram, kemudian mematahkan salah satu tanduk pelayan tersebut. Tak sampai di situ, ia lantas menghabisinya. Tak berselang lama, salah satu anak buah Pangeran Naga datang melapor bahwa Gunung Lima Jari telah runtuh dan sekarang Wukong pun terbebas. Mendengar itu, Pangeran Naga sangat gembira. Setelah menunggu ratusan tahun, kini ia bisa kembali untuk balas dendam karena sebelumnya Wukong telah berbuat kekacauan di Istana Naga serta membuat klan naga dipermalukan. Sehingga ia ingin membuat Wukong merasakan hal yang sama. Di sisi lain, Yi yang menjadi penggemar berat Wukong tak menyangka bahwa sekarang ia benar-benar bisa bertemu dengannya. Diketahui ternyata selama ini Yi mencari Wukong agar bisa membawanya ke Istana Langit. Akan tetapi saat itu Wukong hanya menjawab sekarang bukanlah waktunya. Mereka lalu pergi ke desa siluman. Tapi anehnya desa itu terlihat sangatlah sepi. Setelah ditelusuri ternyata para siluman tengah berkumpul di sebuah tempat eksekusi.
Di sana atas perintah seorang dewa yang angkuh, Algojo mulai mengeksekusi para siluman yang bersalah menurutnya. Dewa tersebut mengatakan bahwa semua penderitaan yang dialami oleh para siluman sekarang adalah ulah dari Sang Kera Sakti karena telah berani menentang Kayangan. Saat Wukong mendekati tempat eksekusi, secara tiba-tiba ia dipukul oleh siluman kerbau yang bernama Niu. Saat terbangun, Wukong dan Yi telah berada di rumahnya. Ia lalu menyuguhkan berbagai makanan untuk disantap. Ketika Wukong menanyakan kenapa ia memukulnya, Niu beralasan bahwa ia hanya ingin mengetahui apakah kekuatan Wukong masih sama seperti dahulu kala. Namun Wukong menjawab bahwa Buddha Rulai telah menyegel kekuatan sihirnya. Dan sekarang beruntung ia berhasil keluar berkat bantuan dari Yi. Niu lalu menanyakan apa rencana Wukong untuk kedepannya. Wukong mengatakan tentu saja ia ingin balas dendam dengan kembali menyerang Kayangan. Mengetahui hal itu, merasa tidak senang, Niu lalu menendang meja makan yang membuat Wukong terlempar. Untuk menghindari perkelahian, Wukong lebih memilih untuk pergi meninggalkan rumahnya. Tapi saat keluar, ternyata mereka telah disambut oleh para siluman di sana yang membawa berbagai senjata tajam, berniat untuk menghentikan Wukong. Sontak saja perkelahian di antara mereka pun tak terhindarkan. Walaupun kekuatan sihir Wukong masih tersegel, namun dengan mudah ia masih dapat mengalahkan para siluman. Sehingga Niu harus turun tangan untuk menghadapinya. Ketika Wukong yang sudah terpojok hendak dihabisi Niu, serangan itu pun ditahan oleh Yi. Melihat ada celah, Wukong akhirnya berhasil kabur. Ia kemudian pergi ke Gunung Huaguo untuk mengambil tongkat sakti miliknya. Di lain pihak, Pangeran Naga sekarang pergi ke tempat pusaka para dewa. Ia kemudian tertarik kepada sebuah senjata pusaka yang dapat mengendalikan pikiran. Pangeran Naga lalu meminta izin untuk meminjam senjata pusaka tersebut agar dapat menangkap Wukong yang kembali membuat keributan. Akan tetapi Dewa Penjaga Pusaka memperingatkan bahwa tidak ada yang boleh menggunakannya. Meskipun juga ia meminjamkannya kepada Pangeran Naga, akan tetapi senjata tersebut tidak bisa digunakan karena telah disegel oleh Buddha Rulai sehingga kekuatannya tidak bisa diaktifkan. Lanjutnya bahwa sekarang klan naga telah menjadi sebagian dari dewa. Sehingga tanpa izin dari langit, ia juga tidak bisa menangkap Wukong. Namun Pangeran Naga bersikeras untuk mendapatkannya dengan cara apapun. Sehingga tanpa pikir panjang, ia lalu membunuh dewa tersebut. Setelah mendapatkan senjata pusaka, ia menyuruh anak buahnya untuk mencari orang yang dapat mengaktifkan senjata itu. Serta agar rencananya berjalan lancar, ia menyuruh agar dewa penjaga tersebut diserahkan ke gerbang langit selatan dan melapor bahwa kematiannya disebabkan oleh Wukong. Sementara itu, Wukong yang telah sampai di Gunung Huaguo didatangi oleh hewan peliharaannya berupa gorila raksasa. Namun tampak gorila tersebut tidak terlalu bersahabat dengan kehadiran Wukong. Beruntung ia dapat menghentikan gorila itu dengan memberinya sebuah pisang. Mereka pun berhasil masuk ke gua air terjun milik Wukong. Terlihat tongkat sakti miliknya tertancap di sebuah lingkaran cahaya yang menyebabkan Wukong tidak dapat mengangkatnya. Rupanya lingkaran cahaya itu bukanlah sembarangan, melainkan sebuah segel dari Buddha Rulai yang dapat menahan tongkat sakti itu. Ketika Wukong yang bersusah payah untuk mengangkat tongkat saktinya, secara mengejutkan siluman ular muncul dan menjelaskan bahwa atas perintah dari Pangeran Naga, ia diminta untuk menjaga tongkat sakti tersebut. Mendengar Pangeran Naga, yang merasa kesal kemudian memukul siluman ular dan mengatakan bahwa Pangeran Nagalah yang membunuh kedua orang tuanya. Ia pun dibuat terlempar oleh siluman ular. Tahu akan hal itu, dengan sigap Wukong pun langsung menyerangnya. Namun dengan dirinya yang sekarang, dengan mudah ia dapat ditahan oleh siluman ular. Wukong yang ketika itu hampir dihabisi berhasil terselamatkan berkat bantuan Yi, yang pada saat itu darahnya kembali membuka segel yang menahan tongkat sakti milik Wukong. Tahu akan tongkat sakti yang telah kembali ke tangan Wukong, siluman ular kemudian menghilang. Sebagai tanda terima kasih, Wukong berniat untuk membalaskan dendam Yi. Namun ia menjawab bahwa balas dendam bukanlah solusinya.
Karena sebetulnya yang ia inginkan hanyalah mendapat keadilan dengan melaporkan kejahatan Pangeran Naga ke Istana Langit. Mulai saat itu, Wukong pun berjanji akan membawanya ke Istana Langit dalam waktu dekat. Beralih ke desa siluman yang saat itu kembali mengadakan eksekusi. Ketika salah satu anak siluman yang akan dieksekusi oleh Algojo, tiba-tiba Niu menghentikannya. Ia mengatakan bahwa anak tersebut tidak bersalah. Sebagai tebusan, ia kemudian memberikan sekantong koin emas kepada dewa itu. Namun dewa tersebut mengatakan bahwa hari ini ia telah berjanji akan mengeksekusi 3 orang, sehingga harus ada yang mewakili anak tersebut. Lantas Niu pun bersedia untuk menjadi penggantinya. Di saat ia akan dipenggal, tongkat sakti milik Wukong melaju pesat ke arah Algojo dan dewa tersebut. Wukong kemudian berniat untuk membunuh dewa itu. Akan tetapi ia dihentikan oleh Niu. Di sana Wukong mengajak para siluman agar menentang para dewa karena telah berani merebut kebebasan mereka. Sebagai bentuk tanda terima kasih karena telah menyelamatkannya, kali ini Niu pun tidak akan menghalangi rencana Wukong. Beralih ke Istana Naga, tampak siluman ular melapor kepada Pangeran Naga mengenai tongkat sakti yang telah direbut kembali oleh Wukong. Pangeran Naga pun terkejut karena bagaimana bisa tongkat sakti itu direbut sedangkan ia telah disegel. Siluman ular menjelaskan bahwa entah bagaimana darah dari seorang anak yang dibawa oleh Wukong dapat membuka segel tersebut. Pangeran Naga lalu memberikan kesempatan kepada siluman ular untuk memperbaiki kesalahannya dengan membawa anak yang dimaksud ke Istana Naga, agar nantinya dapat membuka senjata pusaka pengendali pikiran. Sementara itu, Wukong dan para siluman perlahan memulai aksinya untuk memberontak serta mengusir para dewa dan merebut wilayah kekuasaan mereka kembali. Setelah rencana mereka berhasil, para siluman kemudian mengadakan pesta besar untuk merayakan kemenangan mereka. Sementara itu, siluman ular memantau dari jauh, mencari kesempatan untuk menculik Yi. Di tengah perayaan, Yi pun menagih janji Wukong yang sebelumnya akan menemaninya bermain. Akan tetapi, Wukong menghiraukannya. Hal itu membuat Yi merasa kesal, kemudian pergi keluar. Kesempatan itu diambil oleh siluman ular untuk mencoba menculik Yi. Akan tetapi usahanya gagal ketika ia akan membawanya. Tiba-tiba Wukong datang lalu mengajaknya bermain. Setelah puas bermain, Yi mengatakan alangkah baiknya jika kedua orang tuanya masih ada. Namun sekarang ia juga merasa baikan karena di sisinya ada Wukong dan para siluman yang baik hati. Beralih ke scene selanjutnya, di mana kali ini Pangeran Naga melapor kepada Kaisar Langit mengenai keributan yang telah dibuat Wukong. Mendengar itu, sang kaisar lalu memerintahkan klan naga untuk membasmi Wukong. Dan jika misi ini berhasil, maka klan naga sepenuhnya akan menjadi dewa. Kembali ke Gunung Huaguo, saat itu para siluman berhasil menangkap dewa yang sebelumnya banyak mengeksekusi para siluman. Berniat balas dendam, Wukong kemudian ingin menghabisinya. Namun ia dihalangi oleh Yi, sehingga terjadilah pertengkaran singkat di antara mereka berdua. Tak tega melihat Yi, Wukong kemudian melepaskan dewa tersebut. Namun ia mengatakan hal itu tidaklah masalah, karena sebentar lagi ia juga akan pergi ke langit kemudian menghabisi seluruh dewa yang ada di sana. Tahu akan hal itu, Yi pun merasa kecewa karena Wukong masih saja mementingkan egonya. Lantas ia pun pergi meninggalkannya. Tentu saja kejadian itu menguntungkan siluman ular yang dengan mudahnya dapat menangkap Yi dan membawanya ke Istana Naga. Lantas Pangeran Naga mencoba menggunakan darah Yi untuk mengaktifkan kekuatan dari senjata pusaka pengendali pikiran. Dan benar saja cara itu pun berhasil. Ia kemudian mencoba senjata tersebut kepada anak buahnya, di mana sebuah simpai emas akan menempel kepada orang tersebut sehingga ia bisa dikendalikan oleh pemilik dari senjata pusaka. Dengan senjata itu, Pangeran Naga berencana agar Wukong membunuh para siluman. Kita ke gua air terjun. Tampak para siluman sedang menyiapkan berbagai senjata untuk penyerangan selanjutnya. Namun hal mengejutkan terjadi, di mana Wukong mengatakan kali ini mereka akan menyerang Istana Langit. Akan tetapi tetua di sana mengatakan bahwa menyerang Istana Langit perlu pertimbangan dan persiapan. Tapi tampaknya Wukong tetap pada pendiriannya. Sementara itu Pangeran Naga kembali mengaktifkan senjata pusaka pengendali pikiran yang kemudian dikirim kepada Wukong melalui sebuah portal. Dan ketika simpai emas telah sepenuhnya melekat di kepala Wukong, senjata itu pun mulai bekerja. Kini Wukong tengah berada di bawah kendali Pangeran Naga.
Sehingga tanpa terkendali, satu persatu Wukong kemudian menghabisi para siluman yang ada di sana. Setelah habis membantai para siluman, Pangeran Naga pun tiba ke tempat itu. Saat itu Wukong belum mengetahui bahwa ia telah dikendalikan oleh Pangeran Naga. Kejadian itu pun membuat Wukong sangat frustasi, sehingga meminta Pangeran Naga untuk membunuhnya saja. Dengan senang hati Pangeran Naga pun menuruti permintaan tersebut. Dengan tongkat sakti milik Wukong, ia pun hampir saja menghabisinya. Beruntung kipas raksasa milik siluman kerbau menghalangi tindakan tersebut, juga menghancurkan simpai emas. Saat tersadar di rumahnya, Niu mengatakan dalang dibalik insiden yang terjadi di Gunung Huagua adalah ulah dari sang Pangeran Naga. Tentu saja dengan rasa amarah, Wukong berniat ingin menuntut balas atas perbuatan Pangeran Naga. Akan tetapi Niu berpikir sebaliknya. Ia berkata bahwa semua perselisihan itu dimulai juga salah Wukong, yang terlalu egois karena sebelumnya telah membuat kekacauan di Istana Naga. Puncaknya ia juga menyerang Istana Langit yang membuat para dewa memusuhi para siluman. Setelah mendengar itu, lantas ia pun menyadari kesalahannya. Merasa bersalah, Wukong kemudian pergi meninggalkan desa siluman. Hingga akhirnya sampailah ia ke desa seberang. Di sana ia melihat seorang anak kecil yang menceritakan kisah dari kerasakti dari Gunung Huaguo. Namun para warga mengatakan bahwa ia hanyalah siluman jahat yang tega membunuh klannya sendiri. Mendengar itu, Wukong pun merasa putus asa. Ketika ia melanjutkan perjalanan, tanpa sengaja ia bertemu dengan dewa sebelumnya. Dewa itu lalu memberi sebuah informasi penting mengenai keberadaan Yi yang saat ini tengah dipenjara di Istana Naga. Mengetahui itu, Wukong lalu mengambil tongkat kayu dari anak kecil tadi, kemudian pergi ke Istana Naga untuk menyelamatkan Yi. Adegan berpindah ke tempat Yi dikurung. Tak berselang lama, ia lalu didatangi oleh siluman ular. Tak disangka siluman ular yang datang mencoba untuk menyelamatkannya. Sayangnya Pangeran Naga yang telah mengetahui dari awal rencana siluman ular telah bersiaga di pintu keluar. Mereka pun ketahuan dan akhirnya kembali dikurung. Di dalam sana siluman ular menjelaskan ratusan tahun lalu ketika mereka menyerang Kayangan, yang dipikirkan Wukong hanyalah dirinya sendiri tanpa memikirkan mereka. Dan akibat ulahnya tersebut menyeret seluruh siluman dalam perselisihan panjang dengan para dewa. Dan sekarang ia malah ingin mengulangi kesalahan yang sama. Hal itulah yang membuat ia kecewa dan semenjak itu hubungannya dengan Wukong menjadi renggang. Namun Yi masih percaya bahwa di dalam lubuk hati Wukong, ia masih menyimpan kebaikan. Dan sekarang ia memerlukan bantuan mereka. Sementara itu, Wukong akhirnya sampai di Istana Naga Laut. Ia pun disambut oleh Pangeran Naga. Tanpa banyak bicara, Wukong langsung menyerangnya menggunakan tongkat sakti. Namun serangan itu dapat ditahan dan pertarungan dahsyat baru saja dimulai. Bisa kita lihat Wukong sangat kewalahan menghadapi kekuatan Pangeran Naga karena segel Buddha Rulai yang masih menahan kekuatannya. Ketika hampir saja tombak dari Pangeran Naga mengenai Wukong, hal tak terduga terjadi, di mana siluman ular mengkhianati Pangeran Naga dan kini malah membantu Wukong untuk berbalik melawannya. Akan tetapi walaupun dengan kekuatan mereka berdua, hal itu belumlah cukup untuk mengimbangi kekuatan dari Pangeran Naga. Ia juga berhasil menahan pergerakan siluman ular dengan kristal es miliknya. Setelah dibuat babak belur, kini Wukong pun menjadi tak berdaya lagi. Tak berhenti sampai di situ, Pangeran Naga juga ingin Wukong merasakan rasa kehilangan yang sama seperti yang ia rasakan ketika Wukong membuat Istana Naga hancur. Lantas dengan tombak miliknya, Pangeran Naga pun membunuh Yi. Siluman ular yang berhasil lepas dari kristal es yang menahannya segera membawa Pangeran Naga keluar istana. Di detik terakhir, Yi sempat menanyakan kapan Wukong akan membawanya ke Istana Langit. Untuk terakhir kalinya, darah Yi kembali membuka segel yang terdapat di telapak tangan Wukong. Sehingga kini sang Raja Kera pun kembali mendapat kekuatannya. Mengetahui hal itu, memaksa Pangeran Naga untuk berubah ke mode naga raksasa. Karena ia mengetahui betul seberapa luar biasanya kekuatan Wukong yang sesungguhnya. Benar saja, hanya dengan satu pukulan, Pangeran Naga langsung terlempar. Wukong lalu memperbesar tongkat sakti miliknya, membawa mereka ke Istana Langit. Dan sampailah mereka ke gerbang selatan tempat Istana Langit berada. Akan tetapi Pangeran Naga bersikeras menghentikan Wukong karena tidak ingin masalah yang dibuatnya terdengar oleh sang kaisar.
Namun dengan kekuatan Wukong yang sekarang, Pangeran Naga bukanlah tandingannya. Dengan sekejap, ia pun berhasil mengalahkan Pangeran Naga. Melihat teman seperjuangannya yang telah sampai di gerbang selatan, siluman kerbau dan siluman ular pun datang untuk membantu. Namun Wukong menahan mereka karena ia telah sadar bahwa balas dendam akan membuat keadaan semakin buruk, serta tidak ingin kesalahan masa lalunya terulang kembali. Secara tiba-tiba Buddha raksasa kemudian muncul di tengah mereka dan mengatakan bahwa Pangeran Naga akan dihukum atas kejahatannya, sedangkan Wukong dibebaskan karena dia telah menemukan pencerahan. Lantas Buddha menyuruh Wukong agar kembali ke Gunung Lima Jari untuk menanti takdir berikutnya. Wukong pun menerima perintah tersebut sebagai pertanggungjawabannya karena telah banyak melakukan kekacauan. 100 tahun kemudian, pada saat Wukong sedang bersimedi, tiba-tiba seseorang jatuh ke tempatnya, yang ternyata itu adalah Biksu Tong. Dan film pun berakhir. Sekian dulu alur film kali ini dan kita kembali lagi di alur film selanjutnya.